selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 951. Setengah bulan yang lalu, bukankah Anda mendapatkan pesanan produksi untuk 3 kapal kargo berbobot 5.000 ton melalui koneksi Anda di Harbor City? Ini awalnya adalah hal yang baik. Seluruh galangan kapal telah bekerja sama untuk menyelesaikan pesanan ini. Namun, beberapa hari yang lalu, pembeli tiba-tiba datang ke galangan kapal untuk diperiksa. Dia mengetahui bahwa kami menggunakan sejumlah pelat baja impor dengan kualitas di bawah standar. Dia sangat marah tentang hal itu dan dia melanjutkan untuk menandatangani kontrak baru dengan galangan kapal lain. Saya menerima berita bahwa galangan kapal lain diam-diam menghubungi pembeli sejak lama. Mereka menawarinya harga yang hampir 20% lebih rendah dari kami. Oleh karena itu, kesepakatan ini bertekad untuk dilakukan. Tuan dan Nyonya tua akhir-akhir ini sangat bermasalah dengan ini sehingga mereka tidak bisa fokus pada hal lain. Setelah mendengarkan apa yang Lukas katakan, Jasper mengerutkan kening. Saya mendapatkan pesanan ini melalui koneksi khusus saya. Namun, dalam bisnis harus selalu diperhatikan kepentingannya sendiri, ujarnya dengan nada berat. Saya tahu tentang 3 kapal ini. Nilai setiap kapal sekitar 7 juta dolar. Itu membuat total 21 juta dolar, yang bukan jumlah yang kecil. Pembeli pasti akan berhati-hati tentang hal itu. Mengapa kita menggunakan sejumlah pelat baja impor dengan kualitas di bawah standar? Itu hal yang aneh, jawab Lukas segera. Bapak, lain, Anda telah berulang kali memberitahu kami bahwa kami hanya boleh menggunakan bahan asli. Tuan dan Nyonya tua tidak pernah melanggar aturan ini. Kami tidak akan pernah berani memesan sejumlah pelat baja yang rusak. Saya memeriksa kumpulan pelat baja ini. Tidak ada catatan persediaan dan tidak ada catatan pembelian. Seolah-olah pelat baja tiba-tiba muncul dari udara tipis. Seseorang pasti telah berada di pabrik pada malam sebelumnya tanpa ada yang mengetahuinya. Keesokan harinya, pembeli datang untuk inspeksi mendadak segera setelah pabrik dibuka. Tentu saja, kami tidak dapat memberikan alasan apapun ketika pembeli melihat kumpulan pelat baja yang rusak di pabrik. Pembeli pun enggan mendengarkan penjelasan kami. Dia pergi setelah membuat ulah. Ekspresi Jasper menjadi gelap saat dia dengan lembut mengetukkan buku-buku jaringnya ke meja. Artinya pesanan sudah bocor saat galangan baru menerimanya. Ketika pembeli berada di sini untuk inspeksi, sekelompok pelat baja yang rusak dari sumber yang tidak diketahui tiba-tiba muncul di pabrik dan pembeli kebetulan melihatnya. Oleh karena itu, kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi hal-hal karena pembeli pergi dengan marah. Tidak lama kemudian, galangan kapal lain menawarkan pembeli harga yang lebih rendah untuk pesanan yang sama dan mengambil kesepakatan ini dari kami. Itulah yang terjadi. Seluruh kejadian itu mencurigakan. Setelah memikirkannya sebentar, saya pikir saya harus melaporkannya kepada Anda, kata Lukas dengan suara tegas. Kamu membuat keputusan yang tepat. Seseorang sedang berkomplot melawan galangan kapal kita. Jasper mencibir dan berkata, ini adalah pembeli besar. Pesanannya melebihi nilai 2 miliar dolar setiap tahun. Yang terpenting, kami dapat dengan cepat memperluas pasar galangan kapal di Harbor City dan Alma City melalui ini. Itu sebabnya saya berusaha keras dan meminta bantuan seseorang untuk mendapatkan pesanan ini. Sepertinya seseorang mengejar pencapaian kita. Satu pesanan tidak banyak, tapi aku tidak akan membiarkan orang lain membodohi dan meremehkan galangan kapal orang tuaku seperti itu. Selain itu, ini adalah pembeli yang sangat penting. Aku akan melakukan perjalanan ke Bragg County besok. Mari kita bicara kalau begitu. Baiklah, Tuan Lain, kata Lukas bersemangat sambil menghela napas lega. Setelah meletakkan telepon, Jasper mengangkat kepalanya dan melihat Wendy yang berjalan ke ruang kerjanya. Apakah Tiffany sudah tidur? Tanya Jasper. Dia sedang istirahat, kata Wendy.
Dia duduk di depan meja belajarnya dan menopang dagunya dengan tangan. Apakah kamu ingin memberitahuku sesuatu? Jasper bertanya sambil terkekeh. Wendy sedikit ragu-ragu, tapi dia tetap menyuarakan pendapatnya. Menurutku Tiffany tidak cocok bekerja di luar karena kepribadiannya. Pengalamannya terlalu sedikit, katanya. Apa rencanamu? Jasper bertanya dengan penuh minat. Saya pikir kita harus membiarkan dia tinggal di rumah sebagai pengasuh kita. Bagaimana dengan itu? Wendy menyarankan. Jasper sedikit terkejut. Dia tersenyum pahit dan berkata, kedengarannya tidak pantas. Dia masih sangat muda. Dia baru saja dewasa tahun ini. Biarkan saja dia membantu kita di rumah. Mari kita bayar dia gaji setiap bulan. Kita bisa mengurangi bebannya dengan melakukannya. Aku terlalu kasihan padanya. Selain itu, kepolosan dan kebaikannya memberi saya perasaan yang baik tentang dia. Jika saya tidak mengenalnya, saya tidak akan repot-repot melakukan apapun. Namun, karena saya tahu tentang apa yang dia alami, saya ingin membantunya jika saya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kamu bisa memutuskan sendiri. Aku akan mendukungmu, kata Jasper lembut. Baiklah, kata Wendy sambil tersenyum cerah. Wendy dan Tiffany sangat akrab satu sama lain. Jasper sangat lega melihat ini. Dia ingin menebus penyesalan dari kehidupan masa lalunya. Bagaimanapun, karena takdir telah mengatur Jasper dan Tiffany untuk bertemu lagi, dia tidak tahan melihat Tiffany terus hidup menyedihkan seperti yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Jasper bukanlah orang yang melakukan banyak perbuatan baik, tapi dia tidak keberatan berusaha memberikan masa depan yang lebih baik bagi gadis menyedihkan seperti Tiffany. Keesokan harinya, Jasper bangun lebih awal karena dia harus pergi ke Bragg County. Begitu dia melangkah keluar dari kamarnya, dia melihat bahwa pintu kamar di ujung koridor terbuka. Tiffany yang sudah selesai mandi, berjalan keluar kamar dengan barang bawaannya. Jasper tercengang. Kemana Anda akan pergi dengan semua barang bawaan Anda? Dia bertanya. Tiffany sepertinya kaget dengan kemunculan Jasper yang tiba-tiba. Setelah linglung sesaat, dia berkata dengan suara lembut, aku akan bekerja. Bukankah Wendy memberitahumu bahwa kamu tidak perlu bekerja lagi? Tanya Jasper. Hah? Tiffany jelas kaget dengan kabar tersebut. Bab 952. Saat berikutnya, air mata mulai menggenang di matanya yang melebar dan ekspresi kesusahan melintas di wajahnya. Apakah saya benar-benar dipecat? Jasper geli ketika mendengar nada berlinang air mata dari suaranya. Apa yang kamu pikirkan? Kami hanya tidak berpikir bahwa Anda harus bekerja sebagai pelayan di restoran hotpot karena Anda terlalu berhati lembut. Juga, kamu memiliki terlalu sedikit pengalaman, dan kamu sangat cantik, katanya. Bahkan jika Anda ditunjuk sebagai asisten manajer, apa yang Anda ketahui tentang tanggung jawab seorang asisten manajer? Tanggung jawab utama asisten manajer terdiri dari membantu manajer mengelola pelayan dan staf restoran hotpot lainnya. Ini adalah posisi manajerial. Apakah Anda pikir Anda akan dapat melakukannya dengan baik? Tiffany menggelengkan kepalanya saat rasa rendah diri menguasainya setelah mendengar kata-kata Jasper. Tidak, saya tidak tahu bagaimana melakukan semua itu, katanya. Tepat. Oleh karena itu, kami bermaksud membiarkan Anda membantu kami di rumah. Anda bisa mulai dari menjadi pengasuh. Anda akan memiliki gaji $5.000 per bulan. Tanggung jawab utama Anda termasuk membersihkan, merapikan rumah, dan merawat tanaman di kebun. Kami sebenarnya memiliki pelayan khusus untuk mengerjakan tugas-tugas ini, tetapi Anda dapat belajar dari mereka. Jika Anda merasa sulit untuk belajar dari mereka, Anda bisa memasak untuk kami. Koki yang dulu bertugas memasak untuk kami mengundurkan diri untuk mengurus cucunya di rumah. Kamu seharusnya tahu cara memasak, kan? Sebenarnya, Jasper dapat membayar semua biaya hidup Tiffany, tetapi tidak pantas baginya untuk melakukannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita muda dan cantik.
Akan aneh baginya untuk merawatnya di rumah. Selain itu, dia juga mempertimbangkan harga diri Tiffany. Dia tahu bahwa Tiffany sebenarnya sangat ditentukan dan sensitif meskipun penampilannya lemah. Dia akan menolak amal orang lain karena dia berharap dia bisa mengubah hidupnya melalui usahanya sendiri. Saya bisa memasak. Tiffany mengangguk antusias. Dia telah membesarkan saudara laki-lakinya sejak muda, jadi tidak mungkin dia tidak tahu cara memasak. Keterampilan memasaknya juga cukup bagus. Mata Tiffany bersinar begitu dia mendengar bahwa dia akan mendapatkan gaji $5.000 per bulan. Baiklah, Wendy akan menjelaskan semuanya padamu setelah dia bangun. Jangan khawatir tentang apapun dan tetaplah di sini. Ini adalah pekerjaan yang mudah dan tanpa beban. Anda hanya dapat memberitahu kami jika Anda butuh sesuatu. Jika tidak ada kegiatan, Anda bisa tinggal di rumah atau jalan-jalan. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan, jadi aku harus pergi sekarang, kata Jasper sebelum berjalan ke bawah. Kakak lain. Suara konflik Tiffany terdengar dari tangga. Jasper berhenti berjalan dan berbalik untuk melihatnya. Wajah kecil Tiffany memerah, dan dia gelisah dengan canggung. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu padanya tetapi malu untuk mengatakannya dengan keras. Jasper tidak mendesaknya untuk mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum sambil menatapnya. Bab 953. Ada hal lain, saudara lain, bisakah Anda meminjamkan saya $1.000? Tiffany terdengar seperti akan menangis. Saya tahu bahwa saya salah melakukan ini, tetapi biaya sekolah saudara laki-laki saya telah menunggak hampir seminggu sekarang. Saya tidak ingin orang lain memandang rendah dia di sekolah, katanya. Jasper menghela nafas ringan saat melihat ekspresi bingung Tiffany. $1.000 bukan apa-apa baginya. Keuntungan yang dia peroleh dengan mudah dari perusahaan di bawah namanya melebihi jumlah ini banyak. Namun, jumlah uang ini cukup untuk membuat Tiffany merasa berkonflik dan canggung. Dia mengeluarkan $2.000 tunai dari dompetnya dan memasukkannya ke tangan Tiffany. Dia kemudian berbicara kepada Tiffany yang putus asa mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan kepadanya dengan nada yang baik. Ini $2.000. $1.000 untuk biaya sekolah kakakmu, dan $1.000 sisanya untuk biaya hidup kakakmu. Anda perlu mengurus biaya yang tersisa sendiri. Namun, uang ini adalah bagian dari gaji Anda. Saya hanya memberikannya kepada Anda sebelumnya. Ketika Anda mendapatkan gaji Anda, itu akan dipotong dari total. Tiffany mengangguk gugup saat ekspresi cerah melintas di wajahnya. Kata-kata Jasper membuatnya merasa sangat nyaman. Dia merasa $2.000 yang dia berikan padanya adalah gajinya dan bukan bentuk amal. Terima kasih, saudara lain. Aku akan bekerja keras. Tiffany berseru dengan nada tegas. Jasper terkekeh dan melambai padanya. Dia kemudian berbalik dan menuju ke bawah. Julian pergi ke villa setelah menerima telepon Jasper dan menunggunya di luar dengan Bentley-nya. Ayo pergi ke Bragg County. Saya pikir kita akan tinggal di sana selama sekitar 2 hari, kata Jasper saat dia masuk ke mobil dan menerima sandwich sarapan yang diserahkan kepadanya oleh Julian. Bentley meluncur di sepanjang jalan, menarik perhatian orang yang lewat di jalan. Itu kemudian memasuki jalan raya dan berlari menuju Bragg County. Mereka tiba di Bragg County pada sore hari, dan Jasper langsung menuju ke galangan kapal. Charlie dan Sally terkejut melihat Jasper. Kenapa kamu di sini, Jasper? Sally bertanya sambil menoleh untuk melihat ke belakang punggungnya. Ekspresi wajahnya meredup ketika dia tidak melihat orang yang ingin dia lihat. Mana Wendy? Dia bertanya. Dia sibuk di kantor. Saya datang ke sini sendirian kali ini. Jika Anda ingin bertemu dengannya, teleponlah dia dan minta dia untuk mengunjunginya saat dia senggang, kata Jasper dengan geli. Itu sangat merepotkan, kata Sally sambil menggelengkan kepalanya. Ayah, Bu, apakah ada sesuatu yang istimewa terjadi di galangan kapal akhir-akhir ini? Tanya Jasper.
Charlie mengerutkan kening, jelas tidak dalam suasana hati yang baik. Kau belum makan, kan? Ayo makan di kantin. Kita akan bicara sambil makan, katanya. Baiklah, kata Jasper. Dia juga tidak ingin mengekspos mereka. Dia mengikuti mereka berdua keluar dari kantor saat mereka berjalan menuju galangan kapal. Galangan kapal, yang masih sepi belum lama ini, sekarang penuh dengan keaktifan setelah beberapa waktu beroperasi. Suara mesin yang berputar menambah suasana yang ramai. Para pekerja secara bertahap berkumpul di kantin ketika tiba waktunya untuk makan siang. Terbukti bahwa Charlie dan Sally memiliki reputasi yang baik di galangan kapal. Pekerja biasa dan manajer dari setiap posisi akan mengambil inisiatif untuk menyambut mereka ketika mereka lewat. Sepertinya mereka sangat menyukai kedua bos ini. Mereka tidak terlihat seperti sedang berpura-pura. Namun, tidak banyak orang yang tahu siapa Jasper itu. Charlie dan Sally menyapa para pekerja sepanjang perjalanan mereka ke kantin. Mereka juga tidak mendapat perlakuan khusus. Mereka mengantri setelah mengambil nampan masing-masing dan sesekali bercanda dengan beberapa pekerja. Jasper mengikuti orang tuanya. Dia mengambil nampan dan berdiri di belakang mereka. Kantin pabrik, yang memiliki puluhan pekerja, menganggap serius makanannya. Lebih dari 20 hidangan telah disiapkan, dan porsi daging dan sayuran sangat masuk akal. Orang tuanya jelas telah berusaha keras dan mempertimbangkan aspek ini. Setelah mengambil makanan mereka bertiga duduk di meja kosong. Charlie mulai berbicara, belum lama ini, pesanan yang kamu peroleh untuk kami direnggut oleh orang lain.